Baik, untuk materi pada perkuliahan hari ini adalah tentang pemahaman jaringan. Ini adalah rangkaian dari metode mikroteknik, Bapak Ibu. Pematangan jaringan, yang pertama kita akan mengenal pematangan jaringan, kemudian yang kedua adalah tahapan pematangan jaringan. Untuk tahapannya kemarin sebenarnya sudah, mungkin ini untuk memperkuat lagi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk pendahuluan pematangan jaringan, definisinya adalah processing jaringan adalah sebuah rangkaian proses untuk memasukkan parafin atau lilin ke dalam jaringan. Nah, kemudian masuknya parafin ke dalam jaringan ini melibatkan tahapan-tahapan processing jaringan. Untuk prinsip pematangan jaringan sendiri, ini adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Di dalam histologi rutin, parafin itu adalah media yang paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa langsung digantikan oleh parafin, sehingga harus melalui tahapan perantara terlebih dahulu. Adapun tahapan perantara di dalam proses pematangan jaringan itu meliputi proses dehidrasi, clearing, kemudian yang terakhir adalah impregnasi. Untuk 6 faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan, jadi yang pertama ada faktor agitasi. Ini merupakan faktor suatu dorongan yang terjadi ketika dua larutan yang berbeda jenis maupun konsentrasi itu dijadikan satu. Dengan adanya agitasi, maka akan terjadi peningkatan aliran larutan di sekitar jaringan. Kemudian yang kedua adalah suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang berhubungan dengan kecepatan proses perpindahan cairan. Suhu akan berpengaruh di dalam pelebaran celah membran sel yang berdampak terhadap meningkatkan laju penetrasi dan tukaran cairan. Kemudian yang ketiga ada faktor viskositas. Pengertiannya adalah viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran dari suatu fluida. Semakin cepat laju penetrasi cairan atau viskositas rendah, sebaliknya jika ukuran molekul lebih besar, laju pertukarannya lebih lambat atau viskositas tinggi. Kemudian faktor yang keempat adalah vakum. Ini adalah kondisi di mana tekanan di dalam suatu alat pematangan jaringan dibuat dengan kondisi yang tinggi. Dengan tekanan yang tinggi diharapkan akan meningkatkan laju perpindahan cairan yang satu dengan cairan yang lain, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pematangan spesimen jaringan. Kemudian yang kelima adalah jenis jaringannya. Jenis jaringan yang diproses dapat juga mempengaruhi proses pematangan jaringan, di mana jenis jaringan ditentukan juga oleh jenis sel yang menyusunnya. Beberapa jenis jaringan yang ada di dalam tubuh antara lain, yang pertama jaringan yang mengandung banyak air, contohnya pada mata, hepar, ginjal. Kemudian jaringan yang sedikit mengandung air itu contohnya tulang. Kemudian yang ketiga adalah jaringan yang mengandung lemak, itu contohnya adalah jaringan mame atau kelenjar payudara. Kemudian yang keenam adalah ukuran jaringan. Nih, ukuran, kerapatan, ketebalan jaringan ini sangat menentukan kecepatan penetrasi larutan pada proses pematangan jaringan. Jadi untuk 6 faktor yang pengaruhi tingkat pematangan jaringan seperti itu tadi. Kemudian yang akan dilakukan pada versi manual, yang pertama ini pastinya adalah proses pemotongan jaringan. Kemudian fiksasi, dehidrasi, clearing, sama infiltrasi. Ini adalah tahapan-tahapan secara manual. Yang dilakukan dengan versi otomatis ini menggunakan peralatan. Ini adalah contohnya automatic tissue processor and accessories. Ini ada dengan tipe tertentu. Ini sudah mengandung fungsi vakum dan juga untuk mengontrol jaringan tersebut. Ini tisu prosesor, jadi menggunakan tisu prosesor. Kalau masih manual itu ya perpindahan cairannya itu kan pasti yang mengontrol manusia ya Bapak Ibu. Kalau seperti ini tinggal masuk sudah nanti bisa langsung selesai. Kemudian untuk langkah pematangan jaringan, di sini yang pertama ada dehidrasi. Ini adalah mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dari dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah pembeningan, yaitu mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat
berikatan dengan media infiltrasi. Lalu yang ketiga adalah proses infiltrasi dengan cara memasukkan suatu filtrat yang dapat mengeras pada suhu ruang. Nah, ini proses infiltrasi ini adalah pemasukan dari parafin itu sendiri. Nah, yang pertama adalah proses dehidrasi ini. Jadi kita pecah satu persatu. Yang pertama dehidrasi. Nah, di sini untuk reagen pada tahapan processing jaringan dehidrasi itu adalah menggunakan alkohol. Kalau fiksasi menggunakan NBF 10% atau bisa juga pakai formalin 10%. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air atau zat fiksatif dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik atau suka dengan air. Dia memiliki kutub yang kuat untuk berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Untuk prinsip dari dehidrasi sendiri, yaitu air dan cairan fiksatif itu nanti dikeluarkan dari dalam jaringan dengan menggunakan larutan alkohol atau bisa juga menggunakan aseton. Untuk tujuan dehidrasi di sini ada 4. Jadi yang pertama adalah untuk menarik, yaitu untuk menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan, kemudian menggantikan air tersebut dengan alkohol. Lalu yang kedua untuk mencuci dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh. Lalu yang ketiga, molekul air yang digunakan pada tahap fiksasi dapat mengganggu tahapan selanjutnya dari proses pembuatan preparat. Kemudian yang keempat, pembuangan air tersebut itu merupakan tujuan dari dehidrasi. Jadi seperti itu, untuk menarik air, untuk mencuci dan memperkokoh, kemudian untuk mempersiapkan proses selanjutnya, dan juga untuk membuang air tersebut, seperti itu. Kemudian syarat larutan yang bisa digunakan sebagai cairan dehidrasi itu yang pertama adalah larutan tersebut harus dapat menarik air dari dalam jaringan. Kemudian yang kedua, larutan tersebut atau cairan tersebut itu harus dapat bercampur dengan clearing agent atau larutan penjernih. Kemudian dia juga tidak boleh membatalkan fungsi fiksasi. Lalu larutan tersebut juga harus dapat mempertahankan bentuk jaringan seperti setelah difiksasi. Lalu yang kelima adalah dia harus mampu mengisi ruang pada jaringan yang ditinggalkan oleh air. Lalu yang terakhir sebaiknya digunakan dalam keadaan segar. Untuk macam-macam cairan dehidrasi, di sini ada etanol atau C2H5OH dengan gambar apa kimia terlampir ya. Untuk konsentrasi etanol yang digunakan untuk dehidrasi itu dilakukan secara berdegradasi atau bertingkat. Untuk jaringan keras itu dapat dimulai dari alkohol 95%, sedangkan untuk jaringan yang halus itu dianjurkan agar pengolahannya mulai dari etanol 30% saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada cairan aseton atau CH3COCH3. Aseton itu cepat bereaksi, namun memiliki penetrasi yang buruk dan menyebabkan kerapuan dalam jaringan jika penggunaannya itu terlalu lama. Aseton itu juga bisa menghilangkan lipid atau lemak dari jaringan selama proses dehidrasi. Kemudian yang ketiga, ada metanol atau CH3OH. Metanol ini dapat bercampur dengan air, kemudian biasanya dia berfungsi sebagai pelarut organik. Metanol ini sifatnya tapi sangat toksik, tapi dapat juga biasanya diganti etanol ya, diganti dengan etanol sebagai dehidran. Kemudian untuk macam-macam cairan dehidrasi yang selanjutnya itu ada isopropil alkohol atau CH3 CHOHCH3. Ini biasanya reagen yang digunakan jika proses pemanasannya itu dia menggunakan microwave. Isopropil alkohol ini dia tidak menyebabkan penyusutan jaringan. Lalu ada cairan butil alkohol atau butanol, ini C4H9OH. Dia digunakan terutama untuk histologi tanaman dan hewan. Untuk butil alkohol adalah dehidran yang lambat sehingga menyebabkan penyusutan dan pengerasan jaringan yang lebih sedikit. Lalu ada juga alkohol terdenaturasi.
Alkohol untuk yang terdenaturasi ini terdiri dari etanol dengan penambahan metanol itu hanya sekitar 1%. Isopropil alkohol atau kombinasi alkohol itu biasanya diperlukan untuk pengolahan jaringan yang digunakan dengan cara yang sama seperti etanol. Tapi dari sekian banyak macam cairan dehidrasi itu yang paling sering digunakan itu etanol ya Bapak Ibu. Untuk yang aseton dan lain sebagainya itu saya rasa masih jarang. Yang paling umum itu adalah etanol. Kemudian eh, larutan-larutan tadi itu pada dasarnya dapat digunakan pada proses dehidrasi. Namun juga perlu diingat Bapak Ibu bahwa setiap larutan dihidran itu memiliki kekurangan maupun kelebihan seperti bisa menghasilkan jaringan yang keras, waktu yang digunakan itu harus lebih lama, juga tingkat toksisitas yang tinggi pada tiap-tiap larutan dihidran. Jadi itu masing-masing larutan berbeda-beda. Namun di balik berbagai jenis larutan dihidran ada beberapa tanda bahwa dehidrasi telah berhasil untuk dilakukan. Yang pertama adalah tidak terlihatnya lagi aliran perpindahan larutan ketika dimasukkan dalam larutan dehidrasi terakhir. Kemudian yang kedua adalah warna yang dihasilkan dari jaringan tersebut akan terlihat berwarna abu-abu atau pucat. Kemudian yang ketiga adalah tekstur jari jaringannya itu akan lebih lunak dan juga rapuh. Lalu yang keempat, Bapak Ibu bisa menggunakan 1 hingga 3 buah kaset sebagai kontrol, di mana setiap tahap itu nanti kontrolnya itu dipotong menjadi dua untuk melihat keberhasilan proses tersebut hingga ke bagian tengah jaringan. Untuk prosedur dari dehidrasi ini menggunakan larutan bertingkat nih Bapak Ibu. Menggunakan yang awal adalah alkohol 70%, ini sekitar 1,5 jam. Kemudian alkohol 80% itu 1,5 jam juga. Kemudian dipindah ke alkohol 90% selama 1,5 jam. Dipindah lagi ke alkohol 100% 1 jam. Lalu alkohol 100% lagi 1 jam. Yang terakhir adalah alkohol 100% 2 jam. Melewatkan jaringan melalui satu seri larutan yang dapat menarik air dengan konsentrasi larutan semakin naik dan konsentrasi air akan semakin menurun. Larutan akan menarik air dan kemudian akan menempati ruangan yang ditinggalkan oleh air tersebut. Makanya diperlukan ini apa namanya konsentrasi yang bertingkat. Jadi untuk pengeluaran airnya pun juga bertingkat. Jadi nanti yang masuk ke dalam jaringan itu nanti juga bertingkat dan pada akhirnya diharapkan itu masuk alkohol 100% itu tadi. Sehingga airnya juga bisa keluar seluruhnya. Dehidrasi yang berlebihan itu juga dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan juga kusut. Dehidrasi yang tidak sempurna ini akan mengganggu penetrasi reagen pembening ke dalam jaringan, sehingga spesimennya akan lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Hal yang penting lainnya adalah sebelum dilakukan proses ini, jaringan itu harus dipastikan sudah difiksasi dengan baik, sehingga tidak terjadi eh, kerusakan atau artefak oleh karena terjadi fiksasi alkohol itu tadi. Jadi proses awal sebelum kita dehidrasi itu sangat penting Bapak Ibu. Proses fiksasi itu sangat penting karena itu nanti akan menentukan eh, apakah proses dehidrasi ini berhasil atau tidak gitu. Jadi untuk penggunaan larutannya kan biasanya NBF 10% atau formalin 110% nih Bapak Ibu. Kalau dulu pengalaman saya menggunakan NBF 10% itu jaringannya itu masih kurang keras. Jadi akhirnya saya ganti pakai formalin 10% gitu. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi mungkin lebih direkomendasikan formalin 10% ya Bapak Ibu. Tapi ya kembali lagi ya, tergantung dari jaringan apa yang mau kita teliti. Kalau saya kemarin yang saya teliti itu organ dalam, seperti ginjal, hepar, terus usus, dan lain-lain itu. Yang organ dalam itu, saya pakai NBF tuh kurang keras. Saya pakainya yang formalin 10%. Kemudian tahapan setelah dehidrasi adalah tahapan clearing. Kalau clearing ini menggunakan larutan silen. Hmm. Penjernihan atau clearing ini adalah metode yang digunakan untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantikannya dengan suatu larutan yang berikatan dengan parafin. Sebagian besar agen pembeningan ini adalah cairan yang mudah terbakar, sehingga dalam penggunaannya itu harus sangat berhati-hati.
Agen pembeningan ini memiliki titik didih yang rendah sehingga umumnya itu lebih mudah digantikan dengan lelehan parafin. Pemaparan agen pembeningan yang terlalu lama ini dapat menyebabkan jaringan menjadi rapuh. Oleh karena itu, harus dilakukan pemantauan terhadap waktu saat berlangsungnya proses pembeningan. Untuk prinsip clearing sendiri adalah alkohol atau aseton di dalam jaringan itu akan digantikan oleh larutan silol atau bensol atau bisa juga pakai pertamax. Ini note-nya adalah clearing yang terlalu lama itu dapat menyebabkan jaringan menjadi rapuh. Oleh karena itu harus dilakukan pemantauan terhadap waktu saat berlangsungnya proses clearing. Untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Ini adalah tujuan dari clearing. Untuk reagen rutin yang biasanya digunakan untuk clearing itu yang pertama ada silol. Ini cocok digunakan untuk dijadikan cairan pembening pada blok dengan ketebalan kurang dari 5 mm dan cepat untuk menggantikan alkohol dari jaringan. Silol ini dapat mengeraskan jaringan pastinya. Kemudian yang kedua ada toluen. Toluen ini memiliki sifat yang mirip dengan silol, tetapi jaringan tidak rusak meskipun waktu perendaman jaringan berlangsung lama. Toluen lebih mudah terbakar dan mudah menguap daripada silol. Kemudian yang ketiga ada cairan kloroform. Untuk cairan kloroform ini dia lebih lambat bereaksi daripada silol dan menyebabkan kerapuan yang kurang. Jaringan yang ketebalannya lebih dari 1 mm itu bisa diolah. Kloroform tidak membuat jaringan menjadi bening dan tembus cahaya. Paling sering digunakan untuk mengolah spesimen sistem saraf pusat atau otak ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau otak itu pakainya kloroform. Kan sangat lunak. Kemudian yang keempat ada silol substitusi, yaitu hidrokarbon alifatik yang ada dalam bentuk rantai panjang dan juga rantai pendek. Dibedakan dalam jumlah atom karbon dalam rantai karbonnya. Untuk alifatik rantai pendek itu nanti dia memiliki sifat penguapan yang sama seperti silol dan tidak memiliki afinitas terhadap air. Sedangkan yang alifatik rantai panjang itu nanti dia tidak menguap dengan cepat dan dapat menyebabkan kontaminasi terhadap lilin parafin dan pematangan jaringan. Kemudian yang kelima ada citrus fruit oil atau reagen limonen. Untuk reagen limonen ini adalah ekstrak dari kulit jeruk dan lemon. Untuk reagen ini tidak beracun dan mudah bercampur dengan air. Kelemahan dari reagen ini adalah memiliki bau yang tajam dan biasanya bisa sampai menyebabkan sakit kepala dan juga endapan mineral kecil seperti tembaga atau kalsium itu dapat larut dan juga terlepas dari jaringan. Reagen limonen ini sangat berminyak dan juga tidak bisa didaur ulang. Kemudian untuk prosedur clearing, ini yang pertama adalah kaset tisu yang telah berisi jaringan yang telah terdehidrasi ke dalam larutan clearing. Yang pertama didiamkan selama 1 jam. Kemudian pindahkan kaset tisu dari larutan clearing 1 ke 2, kemudian diamkan selama 1,5 jam. Lalu dipindahkan lagi dari larutan clearing 2 ke 3, lalu didiamkan lagi 1,5 jam. Untuk kemampuan agen pembeningan, ini penetrasi jaringan yang cepat, penghapusan agen dehidrasi cepat, mudah digantikan oleh agen infiltrasi, menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal, sifatnya mudah terbakar yang rendah, toksisitasnya rendah dan juga murah. Reagen pembeningan ini akan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Reagen pembeningan larut dalam dua larutan tersebut. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Kemudian proses yang ketiga adalah impregnasi atau infiltrasi. Ini reagen pada tahap proses infiltrasi adalah menggunakan parafin. Impregnasi sendiri pengertiannya adalah proses pengeluaran cairan pembening atau silol dari dalam jaringan untuk kemudian dia digantikan dengan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras pada suhu ruang. Pada tahap impregnasi, jaringan harus benar-benar bebas dari silol karena sisa cairan pembening itu dapat mengkristal dan pada saat dilakukan proses pemotongan blok, jaringan tersebut akan mudah untuk robek.
Untuk kelebihan bahan yang digunakan dalam impregnasi, pada parafin dengan titik lebur rendah, jaringan tidak mudah menjadi rapuh atau kering. Parafin dengan titik lebur rendah itu biasanya dipakai untuk jaringan embryonal paraplas. Ini yang kedua ya. Jadi untuk sifat parafinnya itu lebih elastis sehingga tidak mudah sobek ketika dipotong dengan mikrotom dan dapat dipotong dengan mudah. Untuk bahan yang digunakan pada proses ini adalah lilin parafin. Ini adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi di laboratorium karena filtrat dapat mengeras pada suhu ruang. Lilin parafin sendiri itu adalah campuran dari hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Ini apa namanya macam-macamnya ya, macam-macam dari parafin. Jadi yang pertama ada parafin cairan panas yang mempunyai temperatur lebur kira-kira 56 sampai 59 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada parafin histotekus. Ini dengan suhu leburnya itu 56 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada paraplas. Ini merupakan campuran dari parafin murni dengan beberapa polimer plastik. Lilin parafin yang mengandung plasticizer atau aditif resin ini biasanya tersedia secara komersil, memberikan pilihan yang sesuai untuk kebanyakan laboratorium. Zat aditif ini membuat parafin lebih mudah ditanamkan pada jaringan. Jumlah zat aditif akan mempengaruhi laju infiltrasi. Zat yang ditambahkan ke lilin parafin pada zaman dulu diantaranya lilin lebah, karet, karesin, polimer plastik, dan dietilena glikol distearat. Untuk penggunaan dari larutan impregnasi atau infiltrasi, lilin parafin yang punya titik leleh lebih tinggi itu akan lebih baik digunakan pada jaringan yang lebih keras, misalnya tulang. Selain itu, dia juga dapat memungkinkan pemotongan yang lebih tipis, namun kesulitan pada saat proses pembuatan pita. Lilin parafin yang punya titik leleh yang rendah itu akan lebih lembut, namun tidak dapat mendukung untuk jaringan yang keras. Lebih sulit mendapatkan pemotongan yang tipis, namun lebih mudah membuat pita. Beberapa praktisi itu menganjurkan penggunaan parafin yang punya titik leleh yang rendah dalam mempercepat proses infiltrasi. Kemudian untuk prosedur dari impregnasi atau infiltrasi sendiri adalah yang pertama, jaringan dipenamkan ke dalam parafin atau paraplas yang pertama, kemudian didiamkan selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam, kemudian dipindahkan ke dalam parafin atau paraplas yang kedua, lalu didiamkan selama 2 jam lagi. Untuk mekanismenya, yaitu masuknya filtrat ini ke dalam sel, yaitu dengan cara menggantikan cairan pembeningan dengan tingkat kelarutannya. Lilin parafin akan meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat saat dia didinginkan. Jaringan itu dibenamkan dalam parafin, kemudian membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Kemudian reagen infiltrasi akan mempertahankan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktural selama proses pemotongan. Sifat dari larutan impregnasi atau infiltrasi yang pertama adalah sifatnya bervariasi tergantung dari titik lebur yang digunakan. Kisarannya bisa 47 sampai 46 sampai 64 derajat Celcius. Kemudian parafin murah mendukung kualitas potongan dan mudah untuk beradaptasi untuk semua kegunaan. Lalu parafin biasanya cocok digunakan untuk pewarnaan rutin, khusus, dan juga imunohistokimia. Mungkin yang membedakan untuk yang pewarnaan histokimia ini pada slide-nya ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang imunohistokimia itu biasanya pakainya slide-nya polyalisin. Kalau yang pewarnaan yang hematoksilin eosin itu cukup pakai yang slide yang biasa. Terima kasih sudah selesai untuk materinya. Dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Ibu mau bertanya. Iya, silakan. Ibu, yang prosedur dehidrasi yang alkohol bertingkat, itu jika tidak ada yang 80%, kita bisa pakai yang 90 Kak Ibu? Jika tidak ada yang 80, eh,
kita bisa membuat, Ibu, biasanya. Jadi bisa Oh, diturunkan untuk konsentrasinya itu. oh, jadi diturunkan konsentrasinya ya, Bu? Iya. Jadi kalau kan prinsipnya sama dengan itu ya, apa namanya, pakai rumus yang M kali V sama dengan M2 kali V2 itu. Jadi nanti agar konsentrasinya sesuai seperti itu. Karena takutnya kalau loncat itu kan nanti kurang maksimal gitu Bapak Ibu. Bu, kok Bapak Hmm. Ibu. Ya, Gitu. ya. Baik, Ibu. Makasih. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi Bapak Ibu terkait pematangan jaringan? Ini sebenarnya seharusnya itu materinya yang awal itu ya mikroteknik. Cuma ternyata PPT saya tuh keselip yang ini. Jadinya baru bisa saya sampaikan sekarang. Adakah yang ingin ditanyakan? Seharusnya ini materinya sebelum pewarnaan-pewarnaan kemarin ini harusnya. Karena lebih lengkap. Kalau yang dulu kan tahapan-tahapan, kemudian untuk larutannya, kemudian untuk prinsipnya dari masing-masing kan belum saya sampaikan ya seingat saya. Jadi ini memang lebih lengkap. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang ingin didiskusikan lagi?